Assalamualaikum. Piye kabare Cah? Penak jamanmu ora? Aku ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan cerita horor misteri kali ini. Aku akan menceritakan manusia penunggu jenazah. Dan jika kalian suka dengan cerita hororku, silakan like dan subscribe ya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Eng ing eng. Ia kemudian berjalan mendahului naik ke atas. Kurdi mengikuti dengan susah payah, karena ia tidak saja harus memegang potongan kepala dudung, akan tetapi juga harus membimbing dan sesekali memangku mayat dudung yang tanpa kepala. Tiba di atas, mereka disambut oleh lolongan panjang sang anjing. Kurdi mengangguk puas. Anjing itu mengibas-ngibaskan ekornya dan sang kuda mendengus dengan keras. Tidak seorang pun di antara mereka yang berbicara ketika kereta itu mulai bergerak. Dengan bunyi roda yang berderak-derak tanpa dipecut, kuda itu berlari dengan teratur. Sementara Kurdi menatap ke langit kelam dengan sinar mata berkilat-kilat ganjil. Mukanya tampak semakin keras dan beberapa kali ia mengeluh. Bukan keluh letih, tetapi keluh yang seakan-akan kesakitan. Ia geleng-gelengkan kepala ke kiri, ke kanan, sesekali mengibas-ngibaskan tangan ke udara, seolah mengusir sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Sumantri yang telah agak pulih kesadarannya bertanya enggan, "Ada apa Pak Kurdi?" "Ada yang marah." "Siapa?" "Entahlah." Habis berkata begitu, Kurdi kumat kamit dengan keras. Kemudian ia melihat ke arah anjing yang berlari-lari di samping kereta. "Bantu aku kawanku," pintanya. Anjing itu seperti mendengar. Hati Sumantri menciut waktu melihat bagaimana seekor anjing bisa berlari sambil melolong-lolong. Setahunya anjing hanya melolong selirih itu dalam posisi tubuh duduk di atas kedua kaki belakang atau berdiri tegak di atas keempat kakinya dengan kepala tertengadah. Kuda di depan kereta mendengus-dengus keras, sekali meringkik dengan suara menyeramkan, sehingga Sumantri terpaksa menelan ludah sambil memandang berkeliling dengan mata ketakutan. Begitu sadar dari pingsannya, orang yang tadi melihat mayat dudung berjalan keluar memandang seputar ruangan dengan mata melotot dan wajah pucat. Kapan ada 3 orang lainnya yang tertidur di ruang depan itu. Ketiga orang itu tampak nyenyak seperti tidak terjadi apa-apa. Ataukah hanya mimpi jelekku saja? Orang itu berbisik pada diri sendiri. Ia mencoba tidur lagi, tetapi tidak berhasil. Suara dengkur kawan sebelahnya membuat ketakutan, seingatnya tadi juga ia tidak tertidur. Sumantri sudah menyuruhnya pulang. Demikian juga 3 orang lain. Tetangga-tetangga sudah pada pergi. Mungkin juga kini tengah tertidur nyenyak seperti orang-orang di sebelah kiri kanannya. Akan tetapi mereka berempat adalah sanak keluarga yang wajib menunggui rumah dan begitu bangun pagi-pagi besok harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemakaman, ya pemakaman dudung. Tetapi tadi sekedar mimpikah? Ia tajamkan telinganya. Tidak, tak terdengar suara apa-apa di ruangan dalam yang pintunya terbuka. Ketika Sumantri masuk tadi, pintunya ia tutupkan dan dari dalam ia dengar suara sepupunya itu tengah berbicara dengan tamu mereka. Penunggu jenazah yang konon punya ilmu goib yang masyhur itu, Pak Kurdi, yang hidup menyendiri di sebuah rumah kecil tanpa orang lain untuk menemani, kecuali seekor anjing dan seekor kuda.
dan sebuah kereta di mana ia lebih banyak diam untuk berkeliling memenuhi panggilan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Dan kehadiran Kurdi malam ini adalah atas permintaan Sumantri dengan maksud untuk meminta tolong menemukan kepala mayat keponakannya tadi. Jadi seraya menelan ludah, ia berjingkat-jingkat ke arah pintu ruang tengah, lalu mengintai ke dalam. Sepi, tak ada suara-suara. Tak ada Sumantri, tak ada Pak Kurdi, dan juga mayat itu tidak lagi ada di tempatnya. Astaga, ia tersentak, semakin pucat, lalu melihat pada kawan-kawannya yang masih mendengkur dan tiba-tiba menjerit, "Hai, kalian bangun! Bangun, bangun!" Ia goncangkan tubuh mereka satu persatu, yang seorang menggeliat, yang lain menggerutu lantas tidur lagi, yang ketiga bangun seraya bersungut-sungut. Ia mendengarkan penuturan orang pertama dengan setengah sadar, setengah mengantuk. Setengah mengantuk pula ia mengintai ke ruang dalam, dan apa yang dilihatnya membuat suara bersungutnya semakin menjadi. "Lantas itu apa, ejeknya, seraya menunjuk yang ditanya, melongokkan kepalanya ke dalam. Matanya seakan mau terloncat keluar di atas tikar di tempat di mana ia barusan melihat hanya ada kain-kain selendang menutup mayat. Ia lihat kain-kain selendang itu memang menutupi sesosok tubuh kecil. Sesaat ia memandang temannya dengan bingung. Tatap dan seringnya ejekan yang diperoleh puas mengejek. Sang teman lantas tidur kembali, tak lupa meninggalkan umpatan, "Dasar penakut!" Yang diejek sakit hati. Memang ia takut, tetapi ia ingat apa yang pertama kali dilihatnya. Mayat berjalan keluar, ia pingsan, bangun kembali, ia lihat ruangan tengah yang kosong, lalu membangunkan teman-temannya yang lain, dan kini mayat itu telah ada di tempatnya semula. Mungkinkah? Dan kemana Sumantri, kemana dukun itu? Ya, ia takut, tetapi ia tidak mau menyerah begitu saja. Dengan kaki gemetar, ia merangkak hati-hati masuk ke ruang dalam. Kain selendang ia singkapkan. Itu memang mayat Dudung, beku dan dingin. Tanpa seraya memejamkan mata, ia bergerak mundur kembali ke ruang depan, lantas membaringkan tubuh di samping temannya yang telah mendengkur kembali. Ia berbaring di sana diam-diam, tidak berani bergerak, apalagi untuk membuka matanya di luar rumah. Sumantri bergumam, "Ia sudah tidur kembali." Kurdi menarik pandangannya. Dengan matanya yang menembus pintu depan, terus ke ruang dalam, ke arah kain selendang terdampar. Perhatiannya berpindah pada orang yang baru saja membaringkan tubuh lewat kaca jendela, lantas bersungut. Untung aku berhasil menyesatkan pandangan mata mereka. Lalu seraya menimang potongan kepala anak kecil di tangan yang satu dan menggenggam telapak tangan kecil Dudung di tangan yang lain, ia melanjutkan perasaan dengan lega. "Kalau tidak, penyempurnaan jasad anakmu ini akan gagal kita lakukan." Mereka kemudian membuka pintu, masuk ke dalam, dan berharap orang tadi tidak bangun kembali. Orang itu memang tidak bangun, tidak pula membuka mata untuk melihat apa yang didengar di telinga. Suara langkah-langkah kaki membuka pintu rumah, langkah-langkah kaki orang dewasa, dan langkah-langkah kaki anak kecil. Begitu berbaring, tubuh si kecil Dudung diam tidak bergerak-gerak. Waktu menutupkan selendang sampai pertengahan dada mayat, tangan Sumantri terasa menyentuh tubuh yang beku dan dingin. Tidak lagi kehangatan, tiada lagi gerakan. Sosok tubuh itu memang telah mati. Dengan air mata berlinang, ayah yang malang memperhatikan kepala anaknya yang masih terpisah dengan leher. Ia telah mencoba menyatukannya, namun toh masih jelas terlihat garis memisah berwarna pucat kebiru-biruan diselemeki oleh darah mengering.
Dudung, betapa malang nasibmu nak, keluh Sumantri lirih dan sakit. Apa dosamu sehingga harus engkau yang dijadikan tumbal untuk jembatan terkutuk itu? Habis berkata begitu, Sumantri menangis terisak-isak. Kurdi menghela nafas. Sudah katanya. Ditangisi pun anakmu tidak akan hidup kembali. Yang penting harus kita sempurnakan jasadnya. Untuk itulah kau minta datang bukan? Sumantri mengangguk patah-patah. Kurdi meneruskan. Sudah, kita temukan kepalanya. Sekarang tinggal menyempurnakan ketabahannya masih diperlukan. Dengan mata basah, Sumantri memandang Kurdi. Apalagi yang harus kulakukan? Tanyanya dengan bersemangat. Tak ada? Tidak. Ya, kecuali ketabahan dan hati yang ikhlas. Maksud Bapak, relakan kematian anak ini. Sumantri menangis lagi sesenggukan. Dudung yang malang, isaknya. Mengapa kau relakan? Lama baru terdengar sahutan. Demi anakku aku rela. Tak ada dendam. Sumantri diam. Camkalah, ujar Kurdi mengingatkan. Tidak ada orang yang bisa kau tuduh. Tidak ada bukti. Anakmu dijadikan tumbal. Orang pasti angkat bahu. Mungkin mentertawakan. Lantas mengelak dengan alasan toh anak ini bisa mati di mana saja. Oleh siapa saja. Hanya kebetulan yang menyebabkan kepala anak ini tertanam di bawah jembatan. Begitulah yang sering terjadi. Apa sebabnya ia mati? Orang tidak peduli. Memang diselidiki. Tetapi penyelidikan akan berhenti suatu ketika dengan dua kemungkinan. Penyelidikan dihentikan berkat pengaruh sejumlah uang, atau kalaupun si pembunuhnya ditemukan, ia hanya akan dihukum. Terpantang bagi seorang dukun pencari tumbal untuk mengakui bahwa ia melakukan perbuatan itu atas permintaan seseorang. Kurdi berhenti sebentar. Ia memperhatikan Sumantri untuk melihat reaksi ayah yang malang itu. Akan tetapi perhatian Sumantri hanya tertuju pada bagian tubuh anaknya yang terpisah. Begitupun apa yang diutarakan oleh Kurdi jelas terdengar di telinganya. Kurdi yakin akan hal itu, dan dengan keyakinan itu ia melanjutkan. Jadi begitulah, sekali ucapan itu terlontar dari mulut si dukun, ia akan mencelakakan diri sendiri. Toh orang lain hanya meminta ia agar membantu keselamatan pembangunan jembatan, bukan untuk membunuh seorang anak yang tidak berdosa. Ada dukun yang minta tumbal kambing atau kerbau, tetapi ada pula yang menjadikan tumbal nyawa manusia. Sayangnya, pemborong jembatan itu minta bantuan ke alamat yang keliru. Dan jangan lupa, mayat anakmu akan kita sempurnakan bila itu terlaksana. Mana ada yang percaya bahwa kepala anakmu pernah dijadikan tumbal. Sukar membuktikannya. Kecuali bila kau rela anakmu kita makamkan seperti keadaan yang sekarang. Sumantri memperhatikan mayat anaknya lagi dan lagi. Lalu, tidak, anakku harus dimakamkan dalam keadaan yang utuh. Kalau begitu, lupakanlah dendammu. Dan membiarkan dukun terkutuk itu tidak menerima akibat perbuatannya, desis Sumantri tajam. Dukun itu akan menerima akibatnya, percayalah. Bagaimana Pak Kurdi tahu? Bahkan kita tak tahu siapa orangnya. Kurdi memandang mayat Dudung. Anak ini tahu siapa orangnya. Sumantri ikut pula memperhatikan mayat anaknya. Tetapi jasadnya. Memang jasadnya sudah mati, tidak rohnya. Roh anakmu masih hidup. Pengertian yang ganjil membersit di kepala Sumantri. Wajahnya memucat, lantas dengan suara kering ia bergumam. Anakku, mau kau suruh membunuh? Kurdi tersenyum tipis. Jawabnya, anakmu tidak akan membunuh dengan tangannya sendiri. Percayalah, bagaimana mungkin? Kalau tidak, tak akan kau memintaku datang. Sumantri menelan ludah, lalu tercenung, lama memandangi mayat anaknya. Air matanya menetes pula.
Kurdi berkata dengan suara menghibur. Tidurlah sekarang, ada yang harus kukerjakan. Bila kau bangun pagi-pagi, mayat anakmu sudah dalam keadaan utuh, aku berjanji. Tuan rumah menatap penunggu jenazah itu, kemudian bangkit dan berjalan masuk ke kamarnya, menutupkan pintu dengan enggan, lantas berbaring di samping istrinya. Yang rupanya karena letih, tubuh dan jiwanya sudah tertidur resah dengan mata bengkak bekas menangis. Sepeninggal Sumantri, Kurdi mengheningkan cipta dari pedupaan, mengepul asap, menyan dengan baunya yang khas. Berulang kali asap menyan itu ia hirup, berulang kali pula ia kumat kamit membaca mantra. Sekali tubuhnya bergoncang keras dan keringat menetes ke lantai dengan mata liar Kurdi memandang seputar ruangan dan mulutnya lepas ucapkan membantah. Memang aku yang mengambil anak ini, tetapi aku tidak bermaksud mencelakakan engkau. Diam lagi, tergoncang lagi tubuhnya lantas terkutuk. Pekerjaan kita memang sama-sama terkutuk. Kita sama-sama pengabdi setan. Tetapi aku tidak pernah mencabut orang-orang yang hidup, mencabut nyawa-nyawa orang yang hidup. Aku hanya mengganggu orang-orang yang telah mati dan ia meludah 3 kali ke udara. Terdengar angin bersiuran kencang, jendela terhempas membuka, dan rembulan yang pucat mengintai ke dalam ada lolongan anjing keras dan dengus kuda keras. Kurdi menggoyang-goyangkan kepala dengan keras, komat kamit lagi, menambahkan menyan ke dupa, berpercik-percik apinya, pakaian yang ia kenakan basah oleh peluh. Demikian pula rambut di kepalanya ketika ia gerakkan tubuhnya perlahan berhenti. Tatapan matanya terpusat ke kepala yang terpisah dari leher dudung. Demi kesempurnaan jasadmu, bergeraklah arwah anak yang tersiksa. Tiada gerakan, tapi ada suara seorang anak, suara bocah yang menangis. Sayup-sayup sampai terdengar dari mulut di kepala dudung. Suara tangis yang memilukan itu mengaung di seluruh ruangan. Kurdi memejamkan mata rapat-rapat di kamarnya. Sumantri terlonjak duduk di ruang depan. Saudara Sumantri yang disesatkan pandangan matanya oleh kekuatan goib Kurdi terpentang lebar matanya, tetapi segera memejamkan matanya kembali seraya mengerang. Celaka, mimpi buruk lagi. Tangis bocah itu menyayup, kemudian lenyap di bawah angin yang bertiup lewat jendela. Puluhan kilometer letaknya dari kampung Sumantri, seorang laki-laki setengah umur tersentak dari duduknya yang resah. Di atas meja yang ia hadapi terletak sebuah baskom besar berisi air bening. Di dasar baskom, ia terbenam segumpal darah yang telah dibekukan. Darah yang telah beku itu secara berangsur-angsur mulai mencair. Warna air berubah jadi merah dan semakin merah. Permukaan air bergolak seperti digerakkan oleh tangan-tangan yang tak mau diam. Meja sama sekali tidak bergerak. Demikian pula laki-laki setengah baya itu diam di tempat duduknya dengan tubuh tegang. Ia dengar tangis bocah yang sayup-sayup sampai ia tutup telinga dengan kedua telapak tangan. Namun suara tangis itu malah semakin jelas di telinganya. Ia teriak marah. "Siapa kau yang telah kurang ajar mengganggu tumbalku?" Tangis bocah itu lenyap seketika. Orang itu menarik nafas. "Celaka," keluhnya. "Aku harus memeriksa ke sana." Ia bergegas keluar rumah, setengah berlari ke kandang, mengeluarkan seekor kuda berkulit coklat kehitaman dengan tubuh yang kurus. Tetapi waktu ia naik dan pecut, kuda itu berlari dengan keempat kakinya yang kurus seperti melayang di permukaan tanah. Tiba di dekat reruntuhan jembatan, ia turun dari kuda. Subuh hampir datang.
Ketika ia meluncur ke bawah bukit, berlari naik kembali, meloncat ke punggung kuda seraya mencaci maki, "Sialan, aku gagal kali ini." Bergegas ia pacu kudanya ke arah perkampungan, di mana para pekerja yang akan mulai membangun jembatan keesokan harinya menginap. Sayup-sayup ia lihat kelap-kelip lampu dan sayup-sayup suara itu kembali memenuhi telinganya. Suara tangis seorang bocah. Ia sudah berhari-hari berkeliling. Waktu menemukan seorang anak bermain-main sendirian di tengah sawah, tak jauh dari sebuah perkampungan. Anak itu mungkin menemani ayahnya ke sawah, lantas berkeliaran sendiri selagi orang tuanya bekerja. Ia rupanya mengejar seekor kupu-kupu yang bersayap warna-warni indah sekali. Kupu-kupu itu ia tangkap, lalu diberikan pada si anak. "Mau lebih banyak lagi? Yang lebih bagus, Biung," bujuknya. Anak itu mengangguk, tertawa senang sewaktu menerima kupu-kupu yang ia inginkan. Bocah yang tidak ia tahu namanya itu, ia bawa menjauh dari sawah, lalu dinaikkan ke atas kuda. Anak itu terkejut, tetapi kuda sudah berlari. Tiba di pinggir sungai, anak yang mulai ketakutan itu ia turunkan. Tiada lagi wajah kebapakan, tiada lagi ucapan membujuk biung, yang ada hanyalah wajah kejam, kilatan golok yang melayang, darah yang memercik kian kemari, tubuh bocah yang didorongkan jatuh ke kali tanpa kepala. Sesaat sebelum kilatan golok itu melayang ke bawah, terdengar suara tangis yang memilukan hati, kemudian diam, disusul oleh bunyi benda berat jatuh tercebur ke dalam sungai. Celaka, mengapa tangis bocah itu terdengar lagi, pikirnya. Selagi memacu kuda ke arah perkampungan di mana para pekerja itu menginap. Ia harus membangunkan kepala rombongan pekerja itu secepatnya untuk memberitahukan agar pembangunan jembatan ditunda untuk sementara. Tentu saja ia tidak boleh mengatakan bahwa ia harus mencari tumbal baru. Katakan saja harinya yang tidak cocok, perhitungannya agak meleset, dan suara tangis bocah itu semakin menyayat juga. Di antara suara tangis seolah-olah ia dengar si bocah berkata, "Aku tak mau jadi tumbal. Aku tak." Dan ketika ia berhadapan dengan pemimpin rombongan pekerja yang bangun tergopoh-gopoh, dari mulut dukun setengah umur itu terlontar ucapan yang oleh kekuatan yang luar biasa di telinganya, merupakan ucapan sang bocah. "Cari tumbal anak lain, cari tumbal anak lain, cari." Ucapan sang dukun terputus sampai di situ. Tadi, waktu ia bangunkan orang yang berhadapan dengannya adalah mandor para pekerja jembatan. Tetapi bersamaan waktunya dengan ia mengucapkan kata-kata panik di luar kemauannya sendiri itu, tiba-tiba terjadi perubahan. Yang berdiri di hadapannya memang tubuh paniknya kian menjadi. Siapa kau?" ia bertanya. Gugup wajah bocah di atas leher tubuh si mandor yang tegap perkasa itu menyeringai. Dari mulutnya tidak keluar jawaban, melainkan suara tangis yang sangat menghibah. "Jangan bunuh aku, jangan." Sang dukun bermaksud memusatkan pikirannya. Akan tetapi, mandor yang heran melihat sikap tamu yang membangunkannya subuh-subuh itu telah bergeruk dengan perasaan tak senang. Ia maju ke depan untuk menampar laki-laki yang ia kenal sebagai dukun penyelamat pembangunan jembatan. Namun, kini bersikap ganjil setelah dengan kurang ajar membangunkannya dari tidur yang nyenyak di samping seorang perempuan pelacur. "Jadah!" ia memaki sambil maju. Konsentrasi pikiran sang dukun buyar seketika ia bergerak mundur. "Jangan coba-coba dekati aku," desisnya. Tetapi sang mandor bergerak pula maju. "Tak peduli,
untuk pertama kali selama sekian ratus kali melakukan pengorbanan tumbal seorang anak, dukun itu benar-benar panik. Untuk pertama kali selama hidupnya, ia menjadi ketakutan. Belum pernah arwah korbannya muncul untuk membalas dendam. Dan sekarang tubuh laki-laki dewasa berkepala anak kecil yang terus menangis dengan suara menghibah-hibah itu dengan cepat telah berada di hadapannya kembali. Wajah bocah di atas leher yang perkasa itu menyeringai kejam. Tidak, jerit sang dukun. Lantas, golok yang senantiasa terselip di balik pinggang berkilap waktu melayang di udara. Kubunuh kau, kubunuh kau, ia menjerit-jerit seraya menghujamkan goloknya berkali-kali. Sang mandor yang tidak menduga datangnya serangan itu tidak bisa mengelak. Ia terpekik kaget dan kesakitan. Waktu mata golok menembus salah satu lengan yang tadi terangkat mau menampar dukun itu. Sebelum kesadarannya muncul kembali, mata golok telah menyerang bagian tubuhnya yang lain. Ia terpekik dan terpekik keras. Meraung-raung kesakitan, suaranya membahana di subuh itu, membangunkan penduduk, membangunkan para pekerja dari tidur yang nyenyak. Seseorang berseru, "Hei, siapa itu?" Lalu langkah-langkah kaki berlari disusul. Apa yang kau lakukan?" Dukun itu memandang orang-orang yang mengerumuninya. Ia tidak mengenal mereka, tetapi ia melihat wajah-wajah mereka yang marah, panik. Ia menunjuk ke arah korbannya yang menggelepar di tanah. "Anak ini." Ia tidak meneruskan kata-katanya. Yang dilihatnya telah kembali pada wujudnya semula. Tubuh dan wajah seorang mandor yang sudah ia kenal. Mandor itu melejat-lejat sesaat, kemudian menghembuskan nafas yang terakhir. Dalam sebuah lejatan yang keras, ketika tubuh itu telah diam, mati. Dukun memperhatikan orang-orang yang mengerumuninya. "Pembunuh!" maki mereka. Lantas mulai bergerak. Sang dukun mundur seraya mengamang-amangkan goloknya. "Jangan mendekat!" ia mencercau. "Atau golokku." Pekerja-pekerja itu ragu. Dan sang dukun mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ia berlari ke arah kudanya. Duduk di atas punggung kuda yang kurus. Dengan sekali loncatan lantas, "Hiya!" Ia pecut kuda itu keras-keras. Binatang itu meringkik. Kedua kaki depannya terangkat ke atas. Lantas, waktu menyentuh tanah kembali. Keempat kaki kuda itu telah berlari. "Hei, ia kabur!" teriak seseorang. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Cerita misteri manusia penunggu jenazah. Semoga teman-teman terhibur atas cerita yang aku bawakan kali ini. Terima kasih sampai saat ini masih menyimaknya, dan tunggu untuk kelanjutannya. Ambil hikmahnya dan buang buruknya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya tidak ketinggalan lanjutan dari cerita ini, tolong di-subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi